Ini guys, ceritanya ada orang beli ini baru, atau ininya baru, atau rusak. Mungkin ininya rusak, baru tapi rusak, atau rusak tapi baru, atau ini gimana? Ininya bagus atau tidak tahu. Sudah kita rangkai, pasang. Ya, pasang, ceritanya begitu guys. Ini motor penggerak roda, kita pasang. Wah, udah bagus nih pasangnya. Terus ini ada kabel power. Nah, kita pasang. Masangnya begini. Kita belajar. Ini untuk kabel power. Ini untuk tombol maju. Ini untuk pedal gas. Kita pasang rapi. Ini untuk power on off. Udah kita pasang. Nah, bagus. Kita mau mencoba ini guys. Ternyata setelah dipasang, kita pasangkan kabelnya. Positifnya. Ceritanya kabel listrik, kabel 12 volt, 13 volt sudah masuk ke sini. Sudah dipasang begini. Kita coba guys. Sudah dipasang ini rangkaian. Guys, ini saya punya satu set rangkaian untuk menggerakkan motor roda maupun motor steering, tapi saya nggak tahu apakah ini bisa berputar apa tidak. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang salah seandainya roda penggerak tidak bisa maju mundur atau steering dengan remote-nya tidak bisa bergerak kanan atau kiri? Yang salah apanya ya guys? Yang rusak apanya ya guys? Karena banyak pertanyaan seperti gini guys, ini gearbox, baru saja saya beli kok tidak bisa maju mundur ya? Atau kemarin saya baru saja beli kontrolernya, dan saya pasang, tapi tidak mau jalan mobil-mobilannya. Atau, tuas maju mundur sudah saya ganti, atau, pedal kaki juga sudah diganti, kenapa tidak bisa ya? Untuk itu guys, untuk mengurai masalah ini guys, paling tidak kita harus tahu, bagaimana cara kerjanya, dan parameter atau ketentuan dari komponen-komponen ini harus bagaimana. Mari kita mulai guys. Ini saya punya controller JR RX 12V, saya tidak tahu kondisinya, apakah ini baru beli atau rusak atau sudah diperbaiki, katakanlah ini baru beli. Mau kita coba. Kalau rusak, yang rusak apanya? Kalau bagus, ya alhamdulillah. Ini adalah untuk soket baterai, sementara di tengahnya adalah untuk soket motor penggerak roda. Sedang yang ini adalah untuk soket motor steering. Yang kuning ini guys, adalah soket 7 pin. Untuk controller ini guys, saya lupa atau tidak tahu, apakah masih berfungsi atau enggak, atau katakanlah controller baru ya pura-puranya, dan ini berfungsi apa tidak. Dan ini guys, adalah satu pasang motor penggerak roda kiri dan roda kanan, juga katakanlah saya tidak tahu apakah ini berfungsi atau enggak. Dan ini adalah soketnya, dan soket ini bisa dipasang bolak-balik ya guys, kebalik tidak merusak motornya. Terus kita hubungkan ke kontrolernya ya guys, akan kita coba yang rusak kontrolernya atau motornya, atau bagus semua. Sementara yang ini, anggap saja gearbox untuk steeringnya ya guys. Soket ini guys, mari kita hubungkan dengan kontrolernya, bagaimana cara mengeceknya, apakah masih berfungsi apa tidak. Nah, sudah masuk ke soket controller untuk steering. Sementara yang ini guys, adalah rangkaian soket dan tuas maju mundur, pedal gas serta tombol on off. Sering juga ya guys, dari rangkaian ini, juga dapat menyebabkan, fungsi keseluruhan tidak bekerja semua sama sekali. Dan ini adalah soket 7 pin ya guys. Soket ini akan kita masukkan ke soket 7 pin controller yang berwarna kuning itu ya guys.
Sementara yang ini adalah soket untuk kabel power supply, merah untuk positif dan hitam untuk negatif. Pada kabel merah, kita pasang thermal fuse ya guys, untuk mencegah beban berlebih, maka akan putus sendiri karena panas, dan kalau sudah dingin nyambung sendiri. Kita masukkan soket powernya ya guys ke kontrolernya. Jangan kebalik ya guys. Dah masuk ya? Kabel merah positif ini, mari kita coba berikan powernya ke baterai 12 volt ini ya guys. Karena baru dicas, kita lepas kabel casnya guys. Kita ukur tegangannya guys. Kita colok terminal positif baterainya. Loka susah. Waduh. Oh iya, pakai jepit kabelnya saja. Kabel merah kecolokan merah voltmeter dan kabel kuning negatif, kecolokan kabel hitam voltmeter. Yuk kita baca guys. Loco error, apanya ya? Nah ini dia, bisa. Berapa ya? Nah ini, 13 volt lebih ya guys. 13,7 lebih volt ya guys. Belum dikirimin ini telepon udah diangkat-angkat sama dia. 13,6 volt ya guys. Iya ini telepon dia. Power negatif kabel kuning langsung kita coba hubung ke kabel negatif rangkaian ya guys. Sementara power kabel positif kabel merah dari baterai, kita hubungkan ke kabel merah positif rangkaian controller ya guys. Yang saya pegang pakai tangan kiri adalah kabel hitam negatif dengan kabel kuning dari baterai. Sementara yang kabel merah dari baterai positif ini, kita hubungkan ke kabel merah ini ya guys, kabel merah. Rangkaian controller. Tapi yang merah ini kita tunda dulu guys, karena ada yang belum siap atau kita cek dulu. Mulai guys. Baca. Soket 7 pin udah masuk. Motor power steering. Ini adalah motor penggerak roda. Dua kanan kiri pasang secara paralel. Kemudian ini adalah kabel power. Yang negatif sudah dihubungkan ya guys, yang negatif. Negatif sudah dihubungkan. Yang positif ini sudah masuk semua ya. Sudah masuk. Kita hubungkan. Ya. Nah, di sini ada rangkaian. Ini untuk maju mundur, soket maju mundur. Ini untuk pedal gas. Karena sudah masuk, kita coba guys. Ya, ini on off. On off-nya ini copot. Ini untuk on off pin nomor 1 menghubungkan pin nomor 1 dan pin nomor 2. Yang ini adalah untuk menghubungkan pin nomor 1. Kalau off berarti mati, kalau ini on. Kita coba karena ini sudah on. Jadi saya harap ini sudah hidup ya guys. Sudah, harusnya sudah menyala. Oh, ini copot. Ini maju. Ini harusnya sudah menyala. Nah, ini tidak mau menyala. Kenapa tidak menyala? Positif sudah, ini sudah. Kalau kondisi begini, intinya guys, kalau ini kan pedal ini untuk menggerakkan ini. Intinya, ini akan berputar kalau ini diberi ada keluaran tegangannya dan motornya ini tidak rusak. Kenapa ini tidak menyala? Apakah ini tidak ada tegangannya? Yang jelas bahwa pertama kali kita harus mengecek
powernya ini dulu. Powernya ini ada tidak? Nanti salah putus di tengah jalan. Karena ini rangkainya sudah ada, kita ingin mencari yang rusak indinya ada yang mana? Kita cek dulu. Power ini penting karena kalau tidak power jelas tidak akan berputar. Ya, kita cek apakah ada tegangannya powernya ini. Ini negatif, ini positif. Nah, tidak masuk. Loh, kenapa tidak masuk? Nah, pantesan tidak keluar. Tidak ada tegangannya. Ini positif, ini negatif. Oh, ini putus guys. Ya, putus. Karena putus ya tentunya ada tegangannya, makanya dan yang jelas bahwa ini harus dibetulkan. Yang ini harusnya hitam ya guys ya, ini warnanya hitam. Ya, apa-apa lah. Kita ukur. Ini tegangan baterai kita ukur lagi, oke. Ini yang positif, ini yang negatif. Dua 12 volt ya, 13 volt ya guys. Ini 13 volt. Kita kembalikan lagi. Ya. Yang negatif kita pasangkan ke ini negatif. Yang positif kita sambungkan dengan positif lewat thermal fuse. Nah, ini keluar 12 volt ya guys. 12 volt. Maka ini akan kita ukur. Ini negatif. Nah, 13 volt. Jadi ini 13 volt guys. Volt socket power supply 13 volt. Sekarang kita masukkan. Berarti di sini udah ada 12 volt guys. Kalau ini 12 kita harapkan ini sudah ada 12 voltnya. Kita sudah ukur 12 volt. Nah, kita coba lagi. Loh, kok belum masuk? Nah, masuk guys. Masuk ya guys ya. Bentar ya guys. Sekarang yang ini tadi adalah kalau motor tidak bisa maju mundur, poster tidak boleh. Pertama kali yang dicek adalah di sini. Ini pertama kali dicek ada listriknya apa tidak. Kalau tidak ada listriknya tentunya akan mati. Ya.
ini ada listriknya enggak. Kalau ini ada listriknya, berarti power sudah sampai ke sini. Kita masukkan. Nah, kedua, kalau power ini sudah masuk, ya, ternyata seandainya dipencet, ini kita pencet guys ya, kita pencet tidak muter juga. Kenapa tidak muter? Langkah yang kedua adalah memastikan. Misalkan begini ya guys ya, memastikan. Jadi ini saya cabut pin nomor 2 nya. Ini adalah kabel pin nomor 1, ini adalah kabel pin nomor 2. Kabel pin nomor 2 ini adalah soket switch on off. Kalau dalam rangkaian mobil listrik mungkin kabelnya panjang sekali. Ini kabel pin nomor 1, kalau mau menghidupkan ini harus diberi tegangan. Pin nomor 2 ini harus diberi tegangan, makanya kita ukur ya, apakah controller ini sudah ada listriknya. Kalau hanya begini saja sudah ini, tapi ini tidak diberi power pin nomor 2 nya, maka ini tetap saja mati. Nah, pin nomor 2 ini harus kita pastikan ada listriknya. Ya, caranya harus diberi tegangan. Nah, begini guys. Jadi kita ukur tuh guys, pin nomor 2 kita ukur guys. Kita harus pastikan pin nomor 2 ini harus positif. Kalau pin nomor 2 ini negatif, dan pin nomor ini karena kebetulan ada kabel yang keluar. Ini ya guys ya, kabel hitam ini atau diambilkan dari sini juga boleh guys. Jati Padang, sekarang waktu Jati Padang. Susah juga ambil kabelnya. Nah, ini on off ya, on off guys, on off untuk menghubungkan pin nomor 1 dan nomor 2. Kalau pin nomor 2 ini tegangannya 0, tidak sampai 12 volt, dalam keadaan off, ini dim off, berarti ini kabel ini putus ya. Pin nomor 2 ini tidak ada tegangannya. Pin nomor 2 tidak ada tegangannya, tidak bisa kita pencet-pencet, tidak mau di sini. Maka di sini ya pastikan bahwa pin nomor 2 ini harus ada tegangannya supaya ini ada kontrolnya. Maka perlu kita ukur. Padahal katakanlah kontrol ini baru. Kalau pin nomor 2 tidak ada tegangannya, mati. Ini kita pastikan. Ini off, pencet on. Nah, kalau sudah on begini, ya, maka kontrol ini akan bisa dihidupkan. Ini maju ya guys, ini mundur. Terus yang ketiga guys, apabila
Di sini sudah ada tegangannya, berarti kontrolnya ini hidup. Ini kabel yang oranye ini merah, ini oranye, sudah diberi tegangan. Ya. Ini berarti kontrol ini sudah ada powernya, sudah hidup dalam keadaan posisi hidup. Posisi hidup artinya bisa rusak, bisa tidak, tapi listrik sudah dimasukkan. Dan ternyata ini tidak berputar juga. Bagaimana cara mengeceknya? Tentunya ini juga penting, perlu dicek. Ini yang rusak, ya. Ini kita pencet, ini tidak menyala. Yang rusak ininya, apa yang rusak ininya? Cara yang paling gampang, ya ini dites saja tanpa ini, apakah berputar? Kita coba ya guys ya. Ini langsung saja dites. Yang ini langsung dites. Kalau dites begini tidak menyala, berarti ininya rusak. Walaupun kontrolernya baru, sini sudah masuk, kalau ininya rusak, ya tidak mau berputar, kebakar misalkan, macet, seret, dan lain-lain. Makanya untuk mengecek motor itu maju atau tidak, banyak yang harus dicek. Yang paling simpel juga yang pertama adalah ini dites. Ininya sendiri dites, yang rusak ininya, apa yang rusak ininya. Kalau yang rusak ininya, ya ini pasti tidak muter. Kalau yang rusak ininya, walaupun tidak rusak, tidak muter juga. Jadi mana yang rusak, ini kita tes. Kalau kita tes begini misalkan, ya rusak atau tidak? Kita tes. Tuh, muter guys. Berarti ini tidak rusak. Balik. Berarti ininya tidak rusak guys. Kalau ininya tidak rusak, ternyata motornya tidak berputar, kemungkinan adalah sini yang rusak. Ini harus mengeluarkan power. Di sini sudah ada tadi tegangannya 12 volt. Di sini sudah ada tegangannya, ya. Tegangannya sudah ada. Yang sini dan yang nomor hitam atau 1, 2, 3, 4 ya, kabel nomor 4 ground sama kabel nomor 2 gabungkan. Oh, ini belum masuk. Ini kita ukur. Ini positif, ini negatif. Ya. Tegangannya sudah ada, ini sengaja saya pasang 12 volt. Maka ini saya ukur nomor 2 dan nomor 4 12 volt ya guys, 12 volt. Kalau ini sudah masuk ya, listrik ini kontrolnya sudah dikasih 12 volt yang pin 2, berarti kontrolnya hidup, di on kan. Kita tes pin yang nomor ini sama yang ini, kita ukur ya. Ini sudah on, maka pin penggerak roda kita on kan. Oh, ini belum masuk. Ini majukan, kita mencet. Nah, ada tegangannya guys. Dua 12 volt ya guys. Ini mati ya guys. Plus ya, ini hidup.
Ya. Nah, mati lagi. Berarti ini tidak ada listriknya. Kalau sekarang lihat 13 volt ya guys ya, ada listriknya. Sekarang kita balik. Dan polaritinya bisa bolak-balik. Nggak usah dibalik. Kita mundurkan. Ininya kita mundurkan. Ya, mundur. Minus ya guys ya. Ini sekarang posisi minus ya guys. Minus. Putus. Kalau kita majukan, positif ya guys ya. Nah, kalau begini negatif ya guys. Jadi ini atau ini positif, ini kebalik polaritinya, ini kebalik. Ini positif negatif, ini negatif positif. Jadi cara yang ngetes yang kedua, apabila ini motor penggerak ini tidak berputar, maka cabut saja ini. Ini dites, kalau motornya bergerak, maka berarti motornya tidak rusak. Kedua adalah dites ininya. Apabila ini setelah dipencet ini tidak keluar tegangannya, maka inilah yang rusak. Karena ini harus mengeluarkan tegangan. Motor ini akan bergerak apabila ini mengeluarkan tegangan. Kalau ini tidak mengeluarkan tegangan, berarti ini tidak bergerak. Kalau ini tidak mengeluarkan tegangan, berarti ininya yang rusak. Jadi cara mengecek paling simpel, motor ini dites terlebih dahulu. Kalau ini berputar, sekarang tinggal melacak ininya. Nah, habis. Aduh. Nah, sekarang guys, kita akan mengetes memutar ini ya guys ya, memutar motor gearbox ini ya, tidak menggunakan ini saya buang guys, ininya saya buang. Ini soket ini yang saya pakai cuma tombol on off nya saja. Untuk pedal gasnya saya buang guys, saya copot. Kemudian ininya juga saya buang guys. Jadi ini yang saya pakai menggerakkan ini, mengetes, menguji ini hanya dengan kabel-kabelnya saja guys. On off nya ini, kabel ini hanya saya pakai untuk on off nya saja. Jadi ada 7 kabel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah kabel power, ini kabel on. Untuk mengonkan apa? Ini sebenarnya untuk odong-odong ya, odong-odong itu mutar maju. Yang ini adalah kabel ground. Yang kuning ini sebenarnya tadi untuk toggle maju mundur. Ini untuk mundur. Yang biru ini untuk toggle maju ya. Kalau ini, yang ini maju ya, ini maksudnya ke sini. Kalau mundur, masuknya kemari. Yang putih itu untuk high speed. Saya mengetes ini apakah masih ada fungsi-fungsi untuk odong-odong, maju, mundur, maju, dan high speed. Nanti kita coba tanpa menggunakan ini guys, tanpa menggunakan pedal. Kita pasang. Nah, kita sambungkan dengan baterai. Kita pakai. Nah, ini guys, yang hitam ini guys, kalau saya hubungkan dengan biru, kabel biru itu tadi untuk toggle sini ya, maju.
maju maka yang tengah ini ground, harusnya dihubungkan dengan ground dari pedal gas. Yang hijau ini masuk ke pedal gas ke ground. Artinya ini kalau maju maka hitam atau ground akan nyambung ke biru. Sekarang tidak pakai ini, langsung ke saya menggerakkan ini, mengetes apakah ini rusak, apa ininya yang rusak, jadi kemungkinan juga ini rusak, aus, tidak connect, tidak dan lain-lain, atau yang ininya padahal kontrolnya tidak rusak. Kalau mengetes ininya juga bisa, kalau ini tidak rusak. Sekarang saya kasih tombol putih nih guys, ini high low, kecepatan yang rendah. Kalau saya tambahkan efeknya apa guys? Lebih pelan ya. Kalau putih saya tambahkan ke ground, saya konekkan ke ground, menjadi pelan. Saya labur lebih kencang suaranya ya guys ya. Nah, sekarang kalau yang pin nomor 4 ini saya hubungkan dengan yang kuning, mana guys? Putarannya terbalik ya guys ya. Oh, tidak pengaruh guys, kalau mundur halo-nya nggak bekerja guys ya. Yang hitam dengan kuning, jadi kuning di sini guys, kalau dia mundur maka yang tengah ini berhubungan dengan yang kuning guys. Yang tengah ini akan berhubungan dengan yang kuning. Jadi ini tidak saya pakai untuk mengetes ini saja, rusak ininya, apakah ini atau ini ya. Kenapa tidak bisa maju mundur? Kemungkinan ininya juga, karena kita ngetes ininya rusak atau tidak. Kita kasihkan ground, mundur. Kalau saya ganti dengan biru, putarannya berbalik. Nah, sebetulnya ada satu lagi nih guys, fungsi odong-odong. Kabel hijau ini kalau kita hubungkan dengan hitam harusnya putarnya bolak-balik. Ternyata ini rusak. Berarti kontrol ini tidak berfungsi untuk odong-odong atau maju mundur, maju mundur, maju mundur. Oke. Nah, sekarang saya mau ngetes ini juga guys. Yang tadi adalah yang ini, sekarang saya mau ngetes ini. Ya, tanpa menggunakan ini. Ini untuk power steering, untuk hari ini kita tidak tes, tapi kita pasang saja. Yang ini untuk motor penggerak roda. Ya. Ini adalah soketnya ya, ini 7 pin juga, sama, ini soket 7 pin. Powernya saya masukkan ke sini guys. Nah, ini adalah untuk maju, sama ya dengan soket yang ini ya. Pin-pinnya adalah sama, bentuknya berbeda. Ini adalah untuk mundur, yang hitam adalah ground. Kita coba ya guys ya. Dengan yang kuning dulu guys, mundur guys. Wah, ini copot. Nah, ini kalau copot guys, ini berarti pin nomor 2 tidak hidup. Makanya kenapa tidak ini? Kita masukkan pin nomor 2-nya. Nah, karena sudah terhubung, yang hitam ground, yang kuning adalah mundur. Hubungkan. Mundur ya guys ya. Jadi ini untuk menguji apakah ini berfungsi enggak. Bisa juga ininya yang rusak guys. Ininya tidak connect.
sehingga udah dipasang-pasang juga nih. Saya ganti dengan kontrol yang lain, berarti kontrol ini berfungsi. Sekarang saya ganti dengan yang biru guys, maju, hitam dengan biru. Jalan ya guys ya. Saya tambahkan dengan putih guys. Putih ini high low, pelan, putarannya pelan ya. Ini low, kalau saya lepas high, saya low. Sekarang ini yang ground. Untuk yang ini guys, rusak odong-odong maju mundur tidak bisa, berarti saya harus ngoprek di dalamnya. Sekarang kalau yang ini guys, hitam sama yang hijau saya hubungkan. Jadi gerakannya adalah maju mundur, goyang. Ya. Sementara untuk yang fungsi ini tadi rusak. Jadi untuk yang pelajaran ini adalah kita menggerakkan, hanya mengetes. Kalau ini sudah dipasang-pasang juga, ini tidak rusak, ini tidak rusak, ini tidak rusak, kemungkinan ininya soketnya sudah nggak connect. Karena fungsi ini adalah menghubungkan untuk maju mundur, menghubungkan itu dengan kabel ground. Fungsi kabel ground itu adalah untuk memicu aktif, hidup, maju atau hidup mundur, atau odong-odong, atau kecepatan tinggi atau rendah. Jadi karena ininya ini tidak connect, mungkin sudah aus, ini juga sering aus, ini juga sering aus, maka untuk mengetes ininya yang rusak, apa ininya rusak, tanpa ini bisa-bisa langsung. Kalau saya lepas, berhenti ya. Sekali lagi, khusus untuk yang maju, kecepatan tinggi, kecepatan tinggi ini, kalau saya hubungkan dengan putih, kecepatannya jadi pelan. Jadi yang putih ini fungsinya adalah high low. Kalau dipasang konekkan dengan negatif bareng dengan biru, makanya jadi low. Kalau putih yang saya lepas, nah. Kalau yang hitam saya konek dengan kuning. Jadi, karena ini masih ada fungsi odong-odong atau maju mundur, saya konek. Oke, terima kasih.